Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, Pak. Oke, ya seperti biasa ya hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya di pertemuan keberapa ini tadi? Pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9. Iya. Kita masih melanjutkan materi tentang konsep-konsep dasar atau pilar-pilar dari OOP ya. Kemarin kita mulai dari pertemuan ke-6 kita sudah belajar konsep OOP yang pertama ada apa? Enkapsulasi. Iya, ada enkapsulasi. Kemudian ada Encapsulation, inheritance, pewarisan ya. polymorphisme. Hari ini akan kita pelajari adalah apa? Polymorphism. Oke, ya, berarti udah tahu semua ya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep-konsep OOP yang ketiga yaitu polymorphism ya. Nah, polymorphism ini juga nanti akan kita bahas 2 sesi ya. Sesi hari ini kita masih menggunakan pewarisan, jadi materinya masih nyambung dengan materi konsep OOP sebelumnya yaitu pewarisan. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas polymorphism dengan menggunakan interface gitu ya. Jadi intinya ya sama lah gitu ya, konsepnya sama, cuma diselesaikan dengan cara yang berbeda seperti itu. Oke, ya sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada apa? Yang pertama nanti kita akan bahas dulu definisi polymorphism ya. Berikut nanti akan saya berikan ilustrasi ya. Nanti ada 2 ilustrasi. Nanti ilustrasi pertama nanti saya mengambil contoh dengan menggunakan contoh-contoh bangun datar ya. Jadi nanti ada persegi, ada lingkaran dan jenis-jenis bangun datar yang lainnya. Yang kedua nanti kita akan pakai ilustrasi dengan menggunakan jenis-jenis hewan gitu. Ada kucing, ada anjing, ada ayam dan 3 itu aja gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti kita juga membutuhkan akan mempelajari keyword baru namanya virtual dan override ya. Di materi sebelumnya kita kan sudah mengenal beberapa keyword ya, ada access modifier ya untuk menentukan hak akses properties atau method ya. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari keyword baru namanya virtual ya dan override. Keyword ini untuk apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian hari ini kita akan membahas dulu polymorphism menggunakan pewarisan gitu ya. Ini materi kita hari ini. Oke, lanjut ya. Ya, seperti biasa saya akan menampilkan kembali ya slide tentang pilar-pilar OOP, ada enkapsulasi, pewarisan, polymorphism, dan yang terakhir adalah abstraksi. Polymorphism nanti akan kita bahas dengan 2 cara, pewarisan dan interface. Kemudian abstraksi ini sebenarnya ya mirip-mirip dengan interface ya. Nanti ya kalau Anda paham nanti polymorphism menggunakan interface, harusnya nanti ketika kita belajar abstraksi itu lebih gampang. Oke, berikutnya sebelum kita bahas definisi, mungkin ada yang ditanyakan apa sih artinya polymorphism gitu. Secara definisi mungkin ada yang ditanyakan. Aman, Pak. Belum ya? Oke, aman. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya definisi dari polymorphism. Jadi polymorphism itu secara bahasa diambil dari bahasa Yunani ya. Poly artinya banyak, morph itu artinya bentuk ya, banyak bentuk. Nah, maksud banyak bentuk itu gimana? Nanti kita akan lihat ya ilustrasinya. Oke, kita lihat definisi pertama. Polymorphism adalah kemampuan sebuah objek ya, karena kita di sini kan belajar paradigmanya adalah bahasa pemrograman berbasis objek. Nanti kita tetap menggunakan istilah objek gitu ya. Jadi polymorphism itu adalah sebuah objek ya yang mampu melakukan berbagai implementasi dengan cara yang sama ya. Jadi dengan cara yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda. Tergantung nanti objeknya ini dia itu berubah bentuk atau bertransformasi menjadi apa gitu ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman saya akan buatkan ilustrasinya ya.
Yang pertama kita ambil contoh dulu menggunakan ilustrasi bangun datar ya. Jadi misalkan saya buatkan ini bangun datar dulu ya. Bangun datar itu kan masih umum ya. Jadi ini masih global. Ini walaupun saya pakai simbol yang persegi, tapi anggap aja ini adalah bangun datar gitu ya. Ini mewakili objek bangun datar. Jadi jangan disebut persegi ya. Kita anggap aja ini adalah simbol dari bangun datar. Nah, bangun datar itu kan banyak bentuk yang lain ya, punya bentuk-bentuk yang lain nggak apa saja? Ada persegi ya. Segitiga. Oh iya, sorry, segitiga ya. Kemudian ada lingkaran, ada persegi ya, pakai simbol yang ini ya. Nah, saya ambil simbol yang lain, misalkan persegi panjang lah ya. Agak susah ini gambar. Nah, oke. Ini ya, ini adalah contoh beberapa jenis dari bangun datar ya. Nanti kita akan lihat. Oke, nah bangun datar ini kan biasanya punya rumus. Misalkan rumusnya apa? Menghitung luas gitu ya. Saya tuliskan rumusnya misalkan menghitung luas. Ya. Kita sebut dulu bangun datar itu punya fungsi untuk menghitung luas. Hitung luas aja lah, hitung luas gitu ya. Nah, masing-masing bangun datar ini rumus untuk menghitung luasnya sama apa enggak? Beda. Beda ya. Oke, berarti masing-masing objek dari bangun datar ini kan dia punya rumus hitung luas yang berbeda ya. Jadi ini saya copy aja. Jadi segitiga punya rumus sendiri ya. Segitiga itu rumusnya apa kalau menghitung luas? Setengah alas kali tinggi. Oke, kalau lingkaran? PR kuadrat. Pi dikali, dikali R, jari-jari ya. Kalau persegi panjang? 2PL. Panjang kali lebar ya, intinya gitu ya. Oke, jadi intinya masing-masing masing-masing bangun datar itu kan punya rumus yang berbeda untuk menghitung luasnya. Oke, kita lihat dulu tadi definisi pertamanya apa. Polymorphism itu adalah sebuah kemampuan sebuah objek untuk mengimplementasikan sesuatu hal yang berbeda dengan cara yang sama. Gitu ya. Kita lihat di sini masing-masing objek dari bangun datar ini dia punya rumus untuk menghitung luas. Tetapi dilakukan dengan cara yang sama. Ini hitung luas ini sama nggak rumusnya? Namanya sama ya. Jadi hitung luas ini akan menjadi sebuah metode ya. Jadi sebuah metode. Nah, di sini kita punya objek bangun datar. Nah, objek inilah yang akan menjadi objek polimorfismnya. Jadi yang akan menjadi objek polimorfismnya adalah bangun datar ya. Ya, jadi nah, objek bangun datar ini dia akan menjadi objek polimorfismnya. Nah, jadi nanti dengan kemampuan polimorfismnya, objek bangun datar ini dia bisa saja nanti berubah bentuk menjadi segitiga. Atau dia juga bisa berubah bentuk menjadi lingkaran atau bisa berubah bentuk menjadi persegi panjang. Nah, itu yang dimaksud dengan objek polimorfism. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah objek yang dia itu punya kemampuan polimorfism itu nanti ada caranya. Ya, jadi sebuah objek dia itu bisa berubah bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ketika objek bangun datar ini dia berubah atau bertransformasi menjadi segitiga, maka ketika kita panggil metode hitung luasnya, maka dia akan menjalankan metode hitung luas yang ada di objek segitiga. Gitu ya. Begitu dia bertransformasi menjadi lingkaran, maka ketika metode hitung luas dari objek ini, bangun datar ini dipanggil, maka dia akan melakukan perhitungan sesuai dengan sesuai dengan metode yang ada di objek lingkaran. Seperti itu ya, itu gambarnya ya. Ilustrasinya gampangnya seperti itu. Jadi sebuah objek yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal yang berbeda dengan cara yang sama, gitu ya. Jadi ketika dia menjadi segitiga, begitu dipanggil metodenya hitung luas, maka rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, gitu ya. Begitu dia berubah menjadi persegi panjang, maka rumus ketika dipanggil metode hitung luasnya, dia
rumusnya adalah panjang kali lebar. Seperti itu ya. Itu berdasarkan definisi pertama. Jadi polymorphism itu adalah kemampuan sebuah objek untuk mengimplementasikan sesuatu hal yang berbeda dengan cara yang sama. Oke. Nah, ini masih nyambung dengan penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi polymorphism itu dapat dikatakan adalah sebuah objek bisa memutuskan metode yang mana yang akan diterapkan padanya, gitu ya. Jadi ketika dia berubah menjadi objek dari segitiga, ketika metodenya dipanggil, maka dia menjalankan punyanya segitiga, gitu ya. Ketika dia berubah menjadi persegi panjang, maka ketika metode hitung luasnya ini dipanggil, dia menjalankan punyanya objek dari objek dari persegi panjang. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan polymorphism. Jadi dia objek ini bisa berubah bentuk, gitu ya. Bisa jadi persegi panjang, bisa jadi lingkaran, atau dia bisa berubah menjadi persegi panjang. Kalau kita punya objek yang lain, misalkan belah ketupat ya, objek bangun datar ini dia bisa saja berubah menjadi objek dari belah ketupat, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk ilustrasi dari objek polymorphism. Definisi terakhir, polymorphism memungkinkan sebuah objek dari kelas induk memanggil metode dari kelas anaknya. Nah, kalau ini kan udah teknis banget. Jadi artinya apa? Untuk membuat sebuah objek yang mempunyai kemampuan objek polymorphism ini, dia harus objek dari kelas induknya. Berarti ini adalah kelas induk, ini kelas anak, kelas anak, kelas anak. Jadi nanti kita punya sebuah kelas yang berfungsi sebagai base class, misalkan namanya adalah bangun datar. Dari kelas base class ini, bangun datar ini, kita akan menurunkan kelas-kelas yang lain. Nanti ada kelas hitung luas, ada kelas segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Jadi kalau dalam bentuk kodenya nanti seperti ini ya. Jadi dari ilustrasi ini kalau kita implementasikan dalam bentuk kode, di sini kan kita punya beberapa objek ya. Ada objek dari bangun datar, ada objek dari hitung luas, ada objek dari segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Nanti implementasinya seperti ini ya. Bangun datar. Ya, di sini berfungsi sebagai base class atau kelas induk ya. Kemudian dari kelas bangun datar ini, kita ciptakan kelas-kelas yang baru. Kan ingat ya kemarin ya, fungsi dari pewarisan itu apa? Kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Misalkan di bangun datar itu sudah punya metode misalkan hitung luas, gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi kita di sini contohnya ada beberapa objek turunan, ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang. Berarti nanti kita menciptakan kelas baru, misalkan segitiga. Yang dia itu turunan dari bangun datar. Ya, nah, karena kelas segitiga ini turunan dari bangun datar, otomatis dia juga akan mewarisi metode hitung luas. Makanya di sini di ilustrasi masing-masing objek ini punya metode yang sama. Ada hitung luas, hitung luas, hitung luas. Nah, yang mana hitung luas ini diwarisi dari kelas induknya, yaitu kelas bangun datar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pertemuan hari ini kita menerapkan konsep polymorphism dengan menggunakan pewarisan. Nah, ini kita menggunakan pewarisan ya. Besok nanti kita akan membahas dengan menggunakan cara yang lain. Berarti di sini kita punya kelas lingkaran, kemudian kita punya kelas persegi panjang. Nah, masing-masing kelas ini nanti kita buatkan objeknya. Ya, kita buatkan objeknya. Nanti kita punya objek dari kelas bangun datar, kita punya objek dari kelas segitiga, kita punya objek dari kelas lingkaran, kita punya objek dari kelas persegi panjang. Nah, yang objek polinya yang mana? Yang objek yang bisa menjadi objek polymorphism adalah objek yang dibuat dari kelas induknya. Dalam hal ini adalah bangun datar. Jadi misalkan kita punya seperti ini ya, misalkan bangun datar dengan new bangun datar, ya. Bikin objek dari kelas bangun datar. Nah, bangun datar ini nanti kita bisa isi dengan objek dari segitiga, kita bisa isi dengan objek dari lingkaran, kita bisa isi objek dari persegi panjang. Nanti kita lihat lagi contohnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi polymorphism itu adalah sebuah objek ya yang mempunyai kemampuan untuk bertransformasi
ke bentuk yang lain, ya. Ketika dia berubah bentuk menjadi objek lain, maka ketika metode yang dipanggil, maka dia akan menjalankan metode. Ketika itu dia berubah menjadi apa? Ketika di sini dia bangun datar menjadi segitiga, ketika metode hitung luasnya dipanggil, maka dia akan menjalankan metode dari hitung luas yang dimiliki oleh segitiga. Ketika dia berubah menjadi lingkaran, maka dia akan menjalankan ketika metode hitung luasnya dipanggil, maka dia akan menjalankan metode hitung luas yang dimiliki oleh objek dari kelas lingkaran. Nah, oke, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Ya, jadi kemampuan sebuah objek untuk melakukan hal yang berbeda dengan cara yang sama. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini ilustrasi pertama, kita menggunakan bangun datar untuk mendemokan bagaimana sih cara objek polymorphism bekerja, seperti itu. Jadi yang bisa menjadi objek polymorphism itu adalah objek dari kelas induknya. Jadi kalau ini saya lanjutkan, berarti nanti misalkan saya punya objek dari segitiga ya. Segitiga. 3 sama dengan mu segitiga. Ya. Nah, ketika bangun datar, saya panggil metode, misalkan saya panggil nama metodenya misalkan hitung luas, maka yang dijalankan adalah hitung luas punya bangun datar. Gitu ya. Oke, kemudian bangun datar di sini saya berubah bentuknya menjadi segitiga. Bangun datar sama dengan segitiga. Itu bisa dengan menggunakan konsep OOP. Dengan menggunakan konsep polymorphism. Nah, sekarang bangun datar dia berubah menjadi segitiga. Ketika bangun datar ini saya panggil lagi hitung luas, ya. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi segitiga. Makanya ketika hitung luasnya dipanggil, maka dia akan menjalankan metode hitung luas yang diwarisi oleh kelas segitiga dari bangun datar. Jadi nanti di sini dia akan menjalankan metode hitung luas yang ada di kelas segitiga yang diwarisi dari kelas bangun datar. Nanti kita lihat ya. Ini masih setengah penjelasannya, belum sampai ke polymorphism-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, pertanyaannya kalau seperti ini bisa apa enggak? Ini kan bangun datar sama dengan segitiga. Kalau saya balik, segitiga sama dengan bangun datar bisa apa enggak? Bisa-bisa aja. Bisa apa enggak? Ingat ketika kita belajar pewarisan, jenis hubungan ya kelas yang menggunakan konsep pewarisan itu adalah adalah ya. Karena kelas segitiga ini adalah turunan dari kelas bangun datar, kita bisa menyebutkan bahwa segitiga ini adalah bangun datar. Lingkaran ini adalah bangun datar. Persegi panjang ini adalah bangun datar. Kalau dibalik bisa apa enggak? Bangun datar itu adalah segitiga, bisa apa enggak? Kalau dibalik nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya. Bangun datar adalah segitiga, nggak bisa. Karena bangun datar itu banyak. Dia bisa lingkaran, dia bisa persegi panjang, dia bisa jajaran genjang, dia bisa layang-layang, dia bisa belah ketupat, ya. Tetapi kalau dibalik nggak bisa. Makanya tadi bangun datar sama dengan segitiga boleh. Ya, makanya kita di sini isi makanya objek dari bangun datar kita isi dengan segitiga itu boleh, ya, karena konsepnya tadi, ya, konsep yang ini tadi. Segitiga adalah bangun datar. Lingkaran adalah bangun datar. Persegi panjang adalah bangun datar. Tetapi kalau dibalik yang namanya bangun datar itu adalah persegitiga nggak bisa, ya. Jadi di bangun datar itu umum gitu ya. Jadi bangun datar itu umum. Bentuk khususnya ya bisa saja dia berbentuk segitiga, bisa saja dia berbentuk lingkaran, bisa saja berbentuk persegi panjang. Oke, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Jadi sebuah objek bisa melakukan hal yang berbeda atau bisa menghasilkan output yang berbeda dengan cara yang sama. Oke, ini ilustrasi yang pertama ya. Kita lihat ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua kita menggunakan di sini ada pelatih hewan ya. Pelatih hewan ini dia punya beberapa hewan peliharaan, ada kucing, ada anjing, ada ayam. Nah, di sini lihat ketika pelatih hewan ini menunjuk ayam kemudian mengatakan speak, maka ayam akan merespon dengan mengeluarkan suara kekuriuk gitu ya. Kemudian ketika dia menunjuk tangannya ke kucing,
maka kucing akan kemudian mengatakan speak. Dia akan merespon dengan kucing meong meong gitu ya. Kemudian ketika menunjuk anjing ya, kemudian memberikan perintah speak, maka dia akan merespon dengan guguk. Nah, di sini kita lihat, di sini ada contoh penerapan konsep polymorphism di mana pelatih hewan ini dia memberikan perintah yang sama yaitu speak. Berarti speak ini nanti akan menjadi sebuah metode. Nah, ketika objek ini diarahkan ke objeknya ayam, maka speak-nya akan menghasilkan kokuryuk. Ketika objeknya itu diarahkan ke anjing, maka ketika metode speak-nya dipanggil, dia akan menghasilkan guguk. Begitu seterusnya. Jadi mirip ya dengan konsep yang di sini tadi ya. Ketika bangun datarnya berubah menjadi segitiga dan metodenya dipanggil, maka dia akan menjalankan metode yang ada di segitiga. Gitu ya. Nah, di sini kalau yang contoh ayam ini yang contoh ini kira-kira base kelasnya apa ini? Animal. Nah, animal ya. Iya, oke, animal ya. Jadi kalau ini ilustrasi ini kita implementasikan dalam bentuk kode, berarti kan nanti jadinya kayak gini ya. Base kelasnya adalah animal ya. Jadi kita punya kelas animal ya, ini base kelasnya. Kita punya method speak gitu ya. Kemudian punya kelas turunan tadi ayam ya, turunan dari animal ya. Kemudian punya kelas anjing, turunan dari animal, kelas kucing ya. Sama ya, karena ketiga jenis hewan ini turunan dari kelas animal ya yang mempunyai sebuah metode namanya speak, maka ayam, anjing, dan kucing akan punya warisan metode yang namanya speak. Nah, karena di sini dia terhubung dengan mekanisme pewarisan, maka kita bisa mengatakan ayam adalah animal, anjing adalah animal, hewan ya. Kucing adalah hewan. Kalau dibalik kan nggak bisa, animal adalah ayam, nggak bisa. Ya. Animal itu bukan hanya ayam, bisa anjing, bisa kucing, gitu ya. Jadi nggak bisa dibalik. Animal adalah ayam, nggak bisa, karena animal itu banyak. Tapi kalau kita katakan ayam adalah hewan, ya benar. Anjing adalah hewan, kucing adalah hewan, seperti itu. Itu ya, jadi ilustrasinya sama ya. Nah, ini sama ya. Jadi nanti yang bisa menjadi objek dari polymorphism-nya adalah base kelasnya atau kelas induknya. Jadi nanti kita membuat objek dari kelas animal, nanti kelas animal ini bisa diisi dengan objek dari kelas ayam, bisa diisi dengan objek dari kelas anjing, dan seterusnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kira-kira kalau contoh nyata, ini contoh nyata ya, ini kan ilustrasi ya, contoh nyata kira-kira penerapan polymorphism itu di dalam pembuatan aplikasi, mungkin ada yang bisa bantu, kira-kira contoh nyatanya apa ya? Milih itu, pembayaran transaksi. Apa? Pembayaran transaksi. Kalau misalnya kan, transaksi itu kan ada yang misalnya pakai virtual account, terus ada yang transfer, ada yang cash gitu kan. Itu kan iya, benar. berarti kan base kelasnya kan pembayaran. Terus nanti yang yang anak-anaknya itu yang tadi ada yang virtual account, ada yang transfer, ada yang cash gitu. Iya, betul Mas, seperti itu. Itu contohnya dalam pembayaran ya. Ya itu bisa. Tadi jenis-jenis pembayarannya nanti nama metodenya sama pembayaran, tetapi ketika orang memilih misalkan transfer lewat PA, gitu. transfer biasa nanti masing-masing menu pembayaran ini akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan dia itu dipilih dari objek yang mana, apakah pembayaran lewat PA, apakah pembayaran lewat transfer, atau pembayaran lewat internet banking, dan seterusnya. Oke, itu contoh dari masyarakat. Contoh yang lain, misalkan kita punya sebuah sistem yang bisa mengirimkan pesan dengan berbagai media komunikasi. Kita punya sebuah metode namanya kirim pesan. Ketika kita milih objeknya adalah SMS, maka pesan akan dikirim dengan mekanisme SMS. Ketika kita pilih pesannya dikirim lewat WA, maka dia akan melakukan pengiriman lewat WA. Nah, pertanyaannya sama nggak sih cara mengirim pesan lewat SMS dengan WhatsApp? Sama apa enggak? Ada bedanya Mas. Iya kan, dalamannya kan beda, tetapi nama metodenya sama, kirim. Gitu ya. Jadi nama metodenya, jadi kita sebagai user hanya cukup memanggil nama metodenya yaitu kirim. Nanti ketika kita memilih objeknya adalah SMS, maka dia akan mengirim menggunakan mekanisme SMS gitu ya. Kalau kita pilih objeknya WhatsApp, maka dia akan mengirim dengan caranya WhatsApp, ngirim pesan gimana. Kalau kita pilih email, kan beda lagi, pasti protokolnya beda, cara ngirimnya beda. Nah itu ya. Tetapi metodenya sama, yaitu kirim.
tetapi bisa menghasilkan output atau bisa menghasilkan implementasi yang berbeda. Itu contoh manfaat dari objek polymorphism. Contoh lain apa kira-kira? Printer, misalkan di komputer nanti yang buat latihan kita, itu contoh penerapan polymorphism adalah printer. Misalkan di komputer kita atau di laptop kita di rumah punya dua printer nih, Canon dan Epson. Itu kan dua vendor yang berbeda. Kira-kira cara ngeprintnya sama apa enggak? Pasti beda ya, masing-masing vendor itu kan pasti punya rahasianya sendiri-sendiri. Ya, Canon dan Epson pasti beda caranya. Belum lagi printernya ada yang pakai tinta, ada yang pakai yang pakai pemanas itu pakai serbuk, itu kan beda, itu pasti teknik ngeprintnya beda, teknologi yang digunakannya beda. Tetapi kita ketika ngetik di Word kemudian ngeprint caranya sama apa enggak? Sama ya, kita ngetik di Word ini ya, misalkan saya ketik di Word ya, nah ya, tes, saya print, saya pilih printnya, ada HP, ada yang lainnya. Ya, saya cukup pilih ini kan, pilih nama printernya. Nanti dari Microsoft Word akan memanggil nama metodenya print gitu. Tetapi karena di sini saya pilih Fox 8, maka hasilnya adalah dalam bentuk PDF nanti. Kalau saya pilih printernya ini, nanti dia akan ngeprint dengan menggunakan serbuk tinta. Kalau saya pilih printer yang LX500, dia akan ngeprint dengan teknologinya dot matrix seperti itu. Ini contoh penerapan polymorphism. Oke, sampai di sini sudah punya gambaran ya bagaimana cara polymorphism itu bekerja. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Aman, Pak. Ya. Iya, aman ya. Oke, dari ilustrasi ini kalau kita gambarkan kelas diagramnya seperti ini ya jadinya ya. Nanti kita punya base class namanya animal ya, kemudian kita punya kelas-kelas turunannya, nanti ada anjing, ada ayam, ada kucing gitu ya. Ini contohnya 3 aja. Nah, di sini ingat bahwa di dalam mekanisme pewarisan itu jenis hubungannya adalah ya, jenis hubungannya disebut dengan is atau adalah ya. Di sini anjing turunan dari hewan, maka kita bisa mengatakan bahwa anjing itu adalah hewan gitu ya. Ayam turunan dari hewan, maka kita bisa mengatakan ayam itu adalah hewan. Kucing juga, kucing itu adalah hewan. Tapi kalau dibalik nggak bisa, hewan adalah ayam, nggak mungkin ya, nggak bisa kita mengatakan hewan itu pasti ayam kan? Ya banyak kan, nggak mungkin. Jadi karena hewan itu banyak, jadi nggak bisa dibalik ya. Jadi seperti itu. Itu jenis hubungan pewarisan. Jadi disebut dengan ISA. Oke. Nah, dari ilustrasi kemudian kita tuliskan kelas diagramnya, kemudian implementasi di kodenya seperti apa ya? Oke, animal adalah kelas induk, kemudian anjing, ayam, dan kucing adalah disebut dengan kelas anak. Oke, kemudian implementasi, ya ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi jenis relasinya adalah is ini ya, adalah anjing turunan animal, maka kita bisa mengatakan dog is animal dan seterusnya. Kemudian implementasi kodenya seperti apa? Nah ini, kita demo aja ya biar enak ya. Di sini kita punya base class namanya class animal. Oke. Saya tambah kelas baru namanya demo poly ya. Kemudian tadi di slide-nya kita punya kelas animal ya. Kelas animal punya metode speak gitu ya. The animal speak gitu. Public void speak. Kemudian isinya adalah animal speak. Oke, kemudian ya dari kelas animal kita turunkan kelas-kelas hewan yang lainnya. Ada kelas apa tadi? Public, kelas dog ya.
Animal, dia turunan dari kelas animal ya. Jadi ini dibuat berdasarkan diagram yang ini ya. Diagram ini, saya buat kodenya berdasarkan diagram ini, saya buat kelas animal, kemudian saya buat kelas turunannya dog, chicken, dan kucing ya. Oke, kemudian 2 aja lah ya, kelas kucing gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya 3 buah kelas, 2 kelas turunan, kelas anak, 1 kelas induknya ya, yaitu animal. Di sini kelas dog dan cat turunan dari animal, maka dia otomatis akan mewarisi ya mewarisi member kelas dari kelas animal ya. Kemarin udah kita bahas, syaratnya adalah member kelas dari kelas induk yang akses modifier-nya adalah public dan protected. Oke. Oke, nah berikutnya kita akan coba membuat ya setiap objek dari masing-masing kelas ini ya. Kita akan buat objek animal, kita akan buat objek dog, kemudian kita akan buat objek dari cat. Oke, dari gambar, dari kode ini kalau dijalankan kira-kira outputnya apa ini? Animal speak, dog speak. Dog punya speak karena dia mewarisi dari kelas animal. Cat juga punya metode speak yang diwarisi dari kelas animal. Oke, sekarang kalau ini dijalankan, outputnya kira-kira apa ini? The animal speaks. Oke, kalau yang animal, kalau yang dog? The animal speaks juga. Sama, alasannya kenapa? Sama karena masih belum itu, override-nya masih belum Oke, ada. iya betul sekali ya. Jadi kita belum menimpa. Oke, kita coba. Jadi nanti dengan keyword tertentu kita bisa menimpa kelas metode yang kita wariskan dari kelas induknya. Nanti kita coba. Oke, kita buat dulu ya animal sama dengan new animal ya. Animal tick speak gitu ya. Kemudian kita buat objek dari dog sama dengan new dog ya. Kemudian yang terakhir cat ya. New. Nah ini, jadi konsep polymorphism itu sederhana ya. Sebuah objek bisa berubah bentuk ke objek. Oke, di sini kita lihat ya hasilnya masih sama semua. Animal speak. Nah, gimana caranya kita pengen membuat sesuai dengan ilustrasi yang ini ya, ilustrasinya ya. Ketika dog itu speak harusnya keluarnya guguk gitu ya. Ketika cat itu speak harusnya keluarnya adalah meong-meong. Kita pengennya seperti itu gitu ya. Jadi ini kan punyanya anjing ya, harusnya yang keluar adalah guguk gitu ya. Sedangkan ini punyanya kucing ya, harusnya keluarnya adalah meong-meong. Nah, solusinya gimana biar kita pengen sesuai dengan ilustrasi? Solusinya adalah di jawabannya ada di slide berikutnya, yaitu ya, nah itu dengan menggunakan keyword virtual dan override seperti itu ya. Apa itu keyword virtual? Keyword virtual digunakan untuk memberi tanda bahwa metode pada kelas induk bisa di override atau ditimpa oleh kelas anaknya. Kemudian keyword override ya untuk memberi tanda di kelas anak bahwa metode tersebut merupakan metode yang ditimpa dari kelas dari kelas induknya. Jadi cara pakainya gimana caranya? Nah, ini kita menggunakan keyword override dan virtual. Jadi pertama kita ingin menimpa kelas induknya. Nah, agar kelas induk ini metode induk ini yang diwariskan ke kelas-kelas anaknya ini bisa ditimpa, maka kita harus tambahkan keyword baru namanya virtual. Ya. Setelah itu di kelas anak ingin menimpa kelas yang diwariskan dari induknya. Misalkan anaknya dapat warisan perusahaan dari orang tuanya, anaknya pengen ngerubah perusahaannya, nggak masalah kan? Nah, itu gitu ya konsepnya ya. Jadi harus di override speak. Nah, seperti ini. Ya, jadi kelas dari induknya yang boleh ditimpa oleh kelas anaknya ditambahkan keyword virtual. Kemudian di kelas anak ingin menimpa kelas induknya sama
tinggal tuliskan nama metodenya apa, kemudian tambahkan keyword override. Ini kalau saya hilangkan virtualnya bisa apa enggak? Enggak bisa ya? Tidak boleh menimpa metode dari kelas induknya karena belum ada keyword virtualnya. Tapi kalau kita tambahkan baru boleh. Ini saya override juga. Speak. Nah, di sini saya buatkan implementasi yang baru. Konsul titik konsul apa tadi? Guguk gitu ya. Guguk gitu. Sedangkan kelas kucing nah tulisannya aja kukurio. Tulisannya gimana ya? Ini kucing ya, meong-meong ya. Meong gitu ya. Nah, doksei gitu aja. Doksei guguk. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Mari, ini saya ganti dulu. Nah, udah beda ya hasilnya. Yang pertama, animal speak ya, karena dia objek dari kelas animal, maka yang keluar adalah the animal speak. Ya, ini ya. Kemudian dog speak ya, dog speak yang keluar adalah guguk ya, karena sudah kita timpa. Metode speak yang diwarisi dari kelas induknya sudah kita timpa dengan menambahkan virtual di kelas induknya, kemudian menambahkan keyword override di kelas anaknya, sehingga yang keluar adalah dogsai guguk gitu ya. Bukan the animal speak lagi karena sudah ditimpa metode yang diwarisi dari kelas induknya. Kemudian cat juga sama karena sudah kita timpa ya, maka dia mengeluarkan suara meong-meong. Seperti itu ya. Itu cara menimpa metode yang diwarisi dari kelas induknya. Oke, sekarang polymorphism-nya di mana? Dari kode ini kita mau lihat sudah ada contoh implementasi polymorphism atau belum? Dari kode ya? Belum. Oke, polymorphism-nya mana? Ini, polymorphism. Ya, demo polinya ini. Oke, kita lihat animal speak ya, ketika dia ngomong di sini kan hasilnya adalah masih di animal speak ya. Oke, sekarang ini saya matiin semua ya. Saya matikan dulu semua. Saya keluarnya di animal speak. Oke, sekarang kita coba rubah. Bisa nggak sih animal speak animal ini berubah menjadi anjing? Oke, kita tambahkan di sini perintah animal sama dengan dog. Animal titik speak. Kira-kira ini yang keluar apa? Oke, gitu ya. Kita lihat objeknya sama animal, tetapi ketika animal ini berubah menjadi anjing ya, objek dari animal speak keluar the animal speak. Ketika objek animal ini kita isi dengan atau bertransformasi menjadi anjing, kemudian animal speak, dia yang keluar adalah guguk. Ya kan? Padahal metodenya sama. Speak dan objeknya sama, speak, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Kenapa? Karena di sini animal sudah bertransformasi menjadi anjing. Oke, kita tambah lagi. Sini berarti animal sama dengan cat. Animal titik speak. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan polymorphism. Jadi sebuah objek dia bisa berubah bentuk ke bentuk objek yang lain, bisa melakukan hal yang sama tetapi outputnya berbeda. Ya kan? Animal speak, tetapi outputnya berbeda. Kenapa? Karena di sini animalnya dia sedang bertransformasi menjadi anjing, sehingga ketika dia ngomong yang keluar adalah guguk gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Jadi sebuah objek dengan kemampuannya dia bisa bertransformasi menjadi objek yang lain, atau sebuah objek bisa melakukan hal yang berbeda dengan cara yang sama. Sama nanti misalkan kita punya objek printer, ketika printernya itu diisi dengan objek dari printernya Epson, ketika ngeprint nanti dia akan ngeprint dengan caranya Epson gitu ya. Ketika objek printernya itu diisi dengan objek dari kelas Canon misalkan,
ketika kita print, nama metodenya sama, print, tetapi nanti dia akan ngeprint sesuai dengan caranya Canon. Itu yang dimaksud dengan polymorphism. Dan itu adalah contoh implementasinya di dunia nyata ya. Sama seperti yang tadi Mas Raka juga bilang, kita punya objek pembayaran. Ya, jadi mungkin kalau yang disebutkan masyarakat mungkin seperti ini ya, kita punya kelas induknya pembayaran, sini nanti punya metode void bayar gitu ya, kemudian kita punya kelas pembayaran PA ya, virtual account gitu ya, pembayaran PA, dia turunan dari kelas pembayaran. Kita punya kelas pembayaran lewat apa, misalkan transfer. Nah, seperti itu ya. Nah, dalamannya proses membayarnya lewat PA dengan proses membayarnya mungkin nanti lewat OPPO, lewat GoPay, dan sebagainya, itu kan pasti proses pembayarannya beda. Tetapi kita cukup membuat objek pembayaran, kemudian nanti usernya milih apa nih? Pembayarannya lewat PA, ya udah nanti objek pembayarannya kita isi dari instan dari kelas pembayaran PA. Ketika bayar, dia akan melakukan proses pembayaran dengan melalui PA. Ketika dipilih objeknya dari kelasnya GoPay, maka dia akan melakukan menggunakan GoPay atau OPPO. Nah, sekarang pertanyaannya, cara bayarnya GoPay dengan OPPO itu sama apa enggak? Beda ya, masing-masing punya rahasia sendiri. GoPay punya cara bayarnya, dia punya kode sendiri, punya teknologi sendiri, kemudian OPPO dia juga punya kode sendiri dan cara sendiri untuk melakukan pembayaran. Tetapi metodenya sama, yaitu bayar, tetapi hasilnya bisa berbeda. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan polymorphism ya, apa saja yang harus kita lakukan agar bisa menggunakan atau bisa membuat sebuah objek yang mempunyai kemampuan polymorphism ya. Ini tadi kelas animal ya, kita timpa metodnya. Jadi dari kelas anak menimpa metode kelas induk menimpa metode yang ada di kelas induknya. Syaratnya tadi metodenya harus dikasih keyword virtual, kemudian di kelas anaknya dia harus menambahkan keyword override. Kemudian kita coba masih kode yang sama. Ini berarti hasilnya adalah the animal speak, kemudian ini guguk ya, kemudian yang ini meong-meong. Kemudian kita coba polymorphism. Nah, ini ya yang sudah saya demokan. Ketika objek dari animalnya kita isi dengan objek dog, ketika animal speak keluarnya bukan yang the animal speak lagi gitu ya, karena dia di sini sudah berubah menjadi dog, maka yang keluar adalah guguk gitu ya. Ketika objek animalnya kita isi dengan objek dari kelas kucing, maka ketika animal speak dia tidak memanggil metode yang speak ini, tetapi dia memanggil metode speak yang dimiliki oleh objek dari kelas cat seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan tentang polymorphism. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita masih punya waktu sampai jam 12 berapa ini? 20 ya. Setelah ini kita latihan bagaimana cara menerapkan konsep polymorphism di dunia nyata gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Simple ya untuk polymorphism? Gampang nggak? Nah, gampang banget ya. Besok nanti kita akan bahas lagi polymorphism dengan menggunakan interface. Oke, untuk latihan hari ini ya. Ini dari kelas diagramnya, berarti nanti kita punya base class namanya printer Windows. Printer Windows ini punya dua metode, yaitu show dan print. Ya, show ini nanti intinya akan menampilkan spesifikasi dari nama printernya, misalkan dimensinya, lebarnya berapa, ukurannya, terus beratnya berapa dan sebagainya. Print nanti digunakan intinya untuk melakukan metode printnya. Tetapi kita di sini kan cuma latihan yang masih sederhana. Berarti nanti di sini dari kelas base class printer Windows nanti kita turunkan kelas-kelas baru, ada Epson. Anggap aja Epson ini nanti kelas yang dibuat oleh vendor dari Epson, ya. Kemudian Canon ini nanti yang membuat adalah vendor dari printer Canon. Intinya gitu ya. Makanya kalau kita beli printer itu kan kita harus menginstal dulu ya. Ya kan? Kita punya printer, dicolokin langsung bisa dipakai nggak? Nggak bisa, kita harus menginstal dulu drivernya. Ya, drivernya itu berisi kelas-kelas yang menggunakan konsep polymorphism. Jadi mereka itu membuat kelas-kelas berdasarkan kelas printer yang sudah disediakan oleh Windows. Karena Windows nggak tahu cara ngeprint, gitu ya. Microsoft Word ini cara ngeprint itu nggak tahu, ya.
Dia nggak tahu. Dia cuma ngasih tahu ke masing-masing vendor, kalau kalian pengen printernya bisa dipakai di Windows, Anda harus membuat kelas-kelas yang turunan dari ini, nanti nama metodenya ini, terserah mau diimplementasikan seperti apa. Jadi ketika Microsoft Word ini pengen ngeprint, dia cukup manggil perintah, cukup memanggil metode print gitu ya. Dia cukup memanggil metode print, kemudian kalau printernya yang dipilih Epson, maka dia akan ngeprint dari kelas Epson gitu ya. Ketika printer yang dipilih adalah Canon, maka dia akan ngeprint sesuai dengan metode yang ada di kelas Canon, seperti itu ya. Kemudian dari kelas diagram ini sudah saya contoh, saya buatkan, udah 50% ini kodenya ya. Ini adalah cara mengetes nanti apakah semua kelas yang Anda buat ini sudah menerapkan konsep polymorphism atau enggak. Nanti cara ngetesnya seperti ini. Jadi nanti di method mainnya Anda proses Anda tes seperti ini. Nah, tugas Anda apa? Tugas Anda adalah membuat kelas printer Windows, membuat kelas Epson, membuat kelas Canon, membuat kelas LaserJet. Gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini saya pilihnya satu itu Epson, nanti keluar show ini berarti yang keluar menghasilkan error Epson display dimension ini gitu ya. Print, maka keluarnya adalah printer titik print seperti itu ya. Kalau saya pilihnya ini dua itu Canon ya, berarti nanti displaynya beda ya. Nah ini lihat displaynya beda ya. Dimension yang pertama 10 kali 11, ini 9,5 kali 12. Kemudian printer hasilnya juga beda. Ini kalau ini kan Epson printer print gitu ya. Canon printer print. Jadi outputnya beda. Padahal di sini kalau kita lihat objeknya adalah objek dari kelas printer window. Gitu ya. Karena di sini ada proses polymorphism yang mana printer, kalau kita memilih printernya adalah Epson, maka objek dari printernya kita isi dengan objek dari kelas Epson. Printer sama dengan objek dari kelas Canon dan seterusnya. Ketika dipanggil metodenya, maka dia akan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan objek printernya itu dia diisi dengan objek yang mana. Seperti itu. Oke, ini untuk tugas polymorphism-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini nanti saya cek ya di akhir pertemuan, kalau minimal bisa 5 orang menyelesaikan, nanti nggak jadi tugas ya. Tapi kalau misalkan yang jadi cuma Mas Raka gitu ya, berarti nanti jadi tugas ya untuk diupload di GitHub seperti itu. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Pokoknya nanti saya cek, nggak boleh ngopi ya, nanti punya Mas Raka di kopi semua 5 orang gitu enggak. Pokoknya kerjakan sendiri-sendiri. Nanti saya cek misalkan 5 orang minimal ya yang berhasil menyelesaikan latihan ini, berarti nggak jadi tugas gitu ya. Kalau cuma 1 orang, 2 orang, berarti nanti ini akan menjadi tugas ya, nanti akan diupload ke GitHub seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum Anda melanjutkan latihan. Asisten hadir semua ya? Mas Dani? Hadir Pak, ada. Hadir ya? Hadir Pak. Oke, hadir lengkap ya. Oke, silahkan. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan untuk latihan polymorphism-nya. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau nggak ada silahkan dikerjakan. Tugasnya apa tadi? Tugasnya adalah Anda membuat membuat kelas printer Windows, membuat kelas Epson, membuat Canon dan LaserJet. Pokoknya sesuai dengan ini ya, kelas diagramnya. Kelas diagramnya itu yang nah ini ya, berarti Anda buat base class atau kelas induk namanya printer Windows. Di dalamnya ada 2 buah metode ya. Kemudian Anda bikin kelas-kelas anaknya, ada Epson, ada Canon, ada Laser. Show print gitu ya. Silahkan. Nanti kemudian Anda tes apakah kelas-kelas yang Anda buat itu sudah menggunakan konsep polymorphism atau enggak. Kelihatannya di sini, kelihatan nanti di sini di baris ke 14, 16, 18. Kalau bisa melakukan hal seperti ini, itu berarti konsep polymorphism-nya sudah berhasil. Kalau masih error, ya udah nanti dicek lagi seperti itu.
Oke, silakan dikerjakan ya. Kita masih punya waktu jam 12.20. Ya, sambil jalan ya, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di chat. Ya, bisa ditanyakan di chat atau bisa langsung atau bisa ditanyakan di grup atau langsung ke asisten. Silahkan ya. Oh ya, sebentar, saya lupa. Ini dulu ya, kerjakan latihannya dulu ya. Saya lupa. Ya, modulnya sudah di-download di Waskita. Ya, sebelum tugas nanti kerjakan latihan dulu aja ya, biar ini nanti langsung ngerjain tugas bingung. Biar Anda nyoba dulu yang dasar ini, latihannya ada Anda buat kelas animal, kelas cat, dan seterusnya nanti dicoba hasilnya ya. Hasil awalnya sebelum menggunakan keyword override dan virtual, kemudian setelah ditambahkan keyword virtual dan override hasilnya seperti apa, itu kelihatan ya. Kemudian Anda coba apakah objek polymorphism-nya jalan apa enggak. Ya, kalau jalan baru nanti ngerjain tugas ya, yang ini tadi. Tugas membuat objek printer ya yang menerapkan konsep polymorphism. Oke, silahkan. Ada yang belum bisa login ke Waskita enggak? Kalau enggak, nanti saya share di grup. Bisa semua ya? Yang di Waskita? Oke.
Gimana Mas Raka, ada pertanyaan? Tadi siapa yang angkat tangan ya? Saya Pak, Gimana Mas? udah Udah Pak? selesai. Oh udah selesai, oke. Ya, cuma nandain aja Pak, biar nanti nggak bingung. Oh iya ya, oke. Satu orang ya. Tadi minimal cepet banget Mas. Ini latihannya dikerjain apa enggak? Enggak Pak, nge-skip soalnya kadung saya. Enggak ya? Ya. Oh ya oke, sip. Gitu ya. Cak expert ya. Oke, masih 4 orang ya. Nanti kalau berhasil minimal 5 orang, ini nanti nggak jadi tugas. Tapi kalau cuma 1 orang, nggak boleh dikopiin loh Mas Raka ya. Oke.
Oke, berhubung waktunya sudah habis ya. Gimana? Ada yang sampai 5 orang nggak selesai? Itu yang ngerasain banyak, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali lipat. Gimana ya? Oh ya udah, berarti ini ya nggak jadi tugas. Berarti udah banyak lah ya yang punya gambaran apa itu polymorphism ya. Kemudian bagaimana cara mengimplementasinya dengan cara yang pertama ya, dengan menggunakan konsep pewarisan. Oke, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi ya, ilustrasinya mungkin sama, nanti kita selesaikan dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan interface. Oke, mungkin itu saja pertanyaan. Mungkin itu saja ya materi kita untuk pertemuan hari ini ya. Kalau nggak ada, saya tutup aja ya karena waktunya juga sudah habis. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.